Bayangkan kamu menonton film tanpa suara. Kamu tahu jalan ceritanya, tapi nggak merasakan emosi para tokohnya. Empati itu seperti menonton film lengkap dengan suara dan perasaan. Bukan cuma paham cerita, tapi ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Di video ini kita akan membahas tentang empati. Kenapa seringkali kita cuma dengar tanpa benar-benar merasakan, dan bagaimana mulai belajar merasakan dari dalam. Kalau kamu pernah merasa sulit dimengerti atau susah mengerti orang lain, video ini untuk kamu. Sebenarnya apa itu empati? Seringkali kita mengira empati itu sama dengan simpati, padahal keduanya berbeda jauh. Simpati itu seperti melihat dari luar. Misalnya, kamu melihat temanmu sedang menangis, lalu bilang, "Aduh, kasihan banget ya." Kamu merasa iba, tapi tetap di luar, nggak benar-benar ikut merasakan apa yang dia alami. Itu cuman pengakuan dari luar tanpa benar-benar turun ke dalam perasaannya. Empati jauh lebih dalam. Empati adalah kemampuan untuk masuk ke dalam sepatu orang lain, merasakan beban, luka, bahkan kebahagiaan mereka, seolah itu milik kita sendiri. Bayangkan kamu sedang berjalan di jalanan dan tiba-tiba hujan deras. Temanmu yang lain lupa membawa payung dan basah kuyup. Empati itu seperti kamu mengambil payungnya, menahan dinginnya hujan, merasakan beratnya payung yang harus kamu bawa, dan ikut merasakan bagaimana dia berjuang agar tidak basah. Bukan cuma melihat dia basah, tapi merasakan perjuangannya. Atau bayangkan seorang sahabat yang baru saja kehilangan pekerjaan. Kalau kamu hanya simpati, mungkin kamu akan bilang, "Aku turut sedih ya." Tapi empati berarti kamu mencoba merasakan ketidakpastian dan kecemasan yang dia alami. Merasakan takutnya menghadapi masa depan. Bahkan mungkin kamu ikut merasa kehilangan arah seperti dia. Empati bukan bakat bawaan yang dimiliki semua orang secara otomatis. Ini adalah kemampuan yang bisa kita latih dan kembangkan. Caranya, dengan membuka hati lebih lebar, benar-benar hadir saat berinteraksi, dan mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan, bukan sekadar mengamati dari kejauhan. Ini sangat penting, karena tanpa empati yang dalam, kita hanya berinteraksi secara dangkal. Kita jadi mudah salah paham, merasa terasing, dan hubungan jadi kering tanpa makna. Kenapa kita sulit mengalami empati secara penuh? Kalau empati itu penting dan bisa dilatih, kenapa banyak dari kita tetap sulit benar-benar mengalaminya? Pertama, kita hidup di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi. Ponsel berdering tanpa henti, notifikasi dari berbagai aplikasi datang terus, dan pikiran kita sering penuh dengan daftar tugas, masalah, dan kekhawatiran sendiri. Bayangkan kamu sedang curhat serius lewat chat atau DM, tapi lawan bicaramu malah balas dengan singkat, atau malah sibuk scrolling timeline Instagram. Sulit rasanya dia benar-benar hadir dan merasakan apa yang kamu alami. Di media sosial juga sering kita lihat contoh empati yang dangkal. Misalnya, seseorang membagikan cerita sedih, lalu yang muncul cuma komentar singkat seperti "semangat" atau emoji tanpa ada percakapan lebih dalam. Terkadang niatnya baik, tapi rasanya seperti tidak benar-benar mengerti perasaan mereka. Kedua, banyak dari kita mengalami kelelahan emosional. Ketika hidup penuh tekanan dan stres, energi kita untuk peduli pada beban orang lain jadi terbatas. Bayangkan kamu sendiri sedang dilanda masalah besar, tapi tiba-tiba ada teman yang curhat panjang lebar. Kadang kamu nggak sanggup merespon dengan penuh perhatian karena kamu sedang kewalahan juga. Ketiga, ada rasa takut terbawa emosi orang lain. Di media sosial sering terjadi drama yang bikin kita ikut stres atau marah. Supaya nggak terbakar emosi negatif, kita memilih menjauh atau pasang jarak. Sikap ini kadang membuat kita terkesan cuek, padahal sebenarnya kita cuma sedang menjaga kesehatan mental. Keempat, saat menghadapi cerita atau keluhan, kita sering buru-buru kasih solusi atau saran. Misalnya, seseorang posting masalah, lalu muncul komentar-komentar, "Coba begini aja, gak usah dipikirin," atau "move on." Padahal,
Orang itu mungkin cuma butuh didengar dulu, bukan langsung disuruh cepat-cepat beresin masalahnya. Padahal, empati bukan soal menyelesaikan masalah orang lain, melainkan hadir dengan sepenuh hati, memberi ruang bagi perasaan mereka tanpa menghakimi atau buru-buru memberi saran. Kalau kehadiran itu hilang, hubungan jadi dangkal, komunikasi mudah salah paham, dan kita justru merasa makin terasing, padahal sebenarnya sangat butuh dimengerti. Empati sejati, hadir tanpa harus menyelamatkan. Banyak dari kita punya persepsi yang keliru soal empati. Kita sering berpikir, empati berarti harus bisa menyelesaikan masalah orang lain, memberi solusi cepat, atau jadi penyelamat yang membuat semua jadi beres. Padahal empati sejati justru jauh lebih sederhana, tapi juga lebih dalam maknanya. Empati adalah kehadiran penuh perhatian. Ada di sana, benar-benar hadir dengan hati terbuka, mendengarkan dengan sepenuh hati tanpa perlu bicara banyak, atau merasa harus segera memberi saran dan solusi. Bayangkan seorang temanmu sedang melewati masa sulit, misalnya kehilangan pekerjaan, atau sedang sedih karena masalah keluarga. Kadang-kadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat atau solusi, tapi seseorang yang duduk di sampingnya, diam tapi tulus, mendengarkan tanpa menghakimi, dan membiarkan mereka mengeluarkan semua perasaan yang selama ini terpendam. Seperti saat kamu menyalakan lilin di ruangan yang gelap, kehadiranmu memberi cahaya dan kehangatan, bukan memadamkan api yang sedang menyala di hati mereka. Artinya, kamu memberikan ruang agar mereka bisa merasakan dan melewati perasaan itu dengan aman. Seringkali kita merasa harus memperbaiki keadaan dengan cepat, memberi solusi atau kata-kata penyemangat yang kita kira bisa meringankan beban. Padahal, terkadang terlalu cepat mencoba memperbaiki malah membuat orang merasa tidak didengar atau merasa perasaannya dianggap remeh. Diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi ruang bagi orang lain untuk merasa aman, diterima, dan tidak sendiri. Itulah kekuatan empati yang sesungguhnya. Empati bukan tentang menjadi pahlawan yang harus menyelamatkan, tapi tentang menjadi teman sejati yang mau hadir, mendukung dan menemani di saat suka maupun duka, tanpa syarat dan tanpa pamrih. Mulai berlatih empati, mulai dari hal sederhana. Empati memang bukan kemampuan yang datang begitu saja, tapi sesuatu yang bisa kita latih dan kembangkan setiap hari. Mulailah dengan hal sederhana. Dengar lebih dalam saat seseorang bercerita. Coba bayangkan kalau kamu yang ada di posisi mereka, dan tahan keinginan untuk buru-buru memberi solusi. Ingat, empati itu bukan tentang menyelesaikan masalah, tapi tentang hadir dan merasakan bersama. Ketika kita mulai belajar berempati, hubungan kita dengan orang lain jadi lebih hangat dan bermakna. Kita jadi lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih terbuka. Jadi, yuk mulai dari sekarang. Latih empati dalam kehidupan sehari-hari. Karena dunia ini butuh lebih banyak orang yang benar-benar mau merasakan, bukan cuma mendengar. Empati bukan hal besar yang butuh panggung. Ia hidup di hal-hal kecil. Saat kita benar-benar mendengarkan, saat kita memilih hadir, meski hanya lewat satu kalimat yang tulus, saat kita berhenti menghakimi dan mulai mencoba mengerti. Kita nggak selalu bisa menyelamatkan orang lain dari rasa sakitnya, tapi kita bisa membuat mereka merasa tidak sendirian. Di tengah dunia yang cepat, ramai, dan kadang keras, empati adalah bahasa lembut yang membuat kita tetap manusia. Mulai dari percakapan kecil, dari komentar yang enggak reaktif, dari mendengarkan tanpa menyela. Karena dunia ini nggak kekurangan orang yang bisa bicara, tapi kekurangan orang yang benar-benar mau merasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bisa memberi sedikit ruang buat refleksi. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, atau ada hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan komen di bawah. Aku sangat senang dengerin pendapat kamu. Dan kalau kamu merasa channel ini bisa jadi teman perjalananmu, jangan lupa subscribe biar kita bisa terus berkembang bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.